Perkenalkan, nama saya Alexandra Febriana Letong, NIM 2003020063, kelas 1C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini saya buat guna memenuhi tugas review buku yang ke-16 dengan judul Sebuah Pengantar Kritis untuk Sosiologi. Isi buku: Sosiologi, Wacana, dan Filsafat Publik. Tinjauan singkat, sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku. Peter Berger menyatakan bahwa sosiologi bukan praktik seperti pekerjaan sosial, tetapi upaya memahami hubungan sosial dan menyelidiki bagaimana pola sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama secara umum mempengaruhi kehidupan tertentu. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu socius yang artinya masyarakat dan logos yang artinya berbicara ataupun berbincang. Jadi sosiologi adalah membicarakan mengenai kehidupan manusia yang berperan sebagai makhluk sosial. Sifat-sifat hakikat sosiologi adalah sebagai berikut. 1. Sosiologi adalah suatu sistem sosial. 2. Sosiologi bukan merupakan ilmu yang normatif, tetapi ilmu yang kategoris. 3. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni dan bukan ilmu pengetahuan terapan. 4. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola-pola umum. 5. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan ilmu pengetahuan yang konkret. 6. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. 7. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan ilmu pengetahuan yang khusus. Perkembangan sosiologi. Zaman keemasan filsafat Yunani. Pada masa ini, sosiologi dipandang sebagai bagian dari kehidupan bersama secara filsuf yang terkenal pada masa itu adalah Plato pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi dan Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Zaman Renaissance pada tahun 1200 sampai 1600. Zaman ini muncul ajaran bahwa teori-teori politik dan sosial memusatkan perhatian pada mekanisme pemerintah. Abad pencerahan, abad ke-16 dan ke-17. Pada masa ini muncul Thomas Hobbes pada tahun 1888 sampai 1679. Beliau mengarang buku yang dikenal sebagai The Living. Pada masa ini muncul kontrak sosial. Abad ke-18. Pada masa ini muncullah John Locke yang dianggap sebagai bapak HAM dan J.J. Rousseau yang masih berpegang pada ide kontrak sosial Hobbes. Pada abad ke-19. Pada abad ini mulai berkembangnya sosiologi, terutama sesudah Auguste Comte per tahun 1798 sampai 1883 memperkenalkan istilah sosiologi, dan pada abad ini sosiologi dianggap mulai dapat mandiri. Abad ke-20, perkembangan ilmu sosiologi pada masa ini sudah sangat maju dan dapat benar-benar dianggap mandiri. Ilmu-ilmu sosial dan sosiologi. Apabila istilah sosiologi pada ilmu-ilmu sosial menunjukkan pada objeknya yaitu masyarakat, sosiologi merupakan
suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemilikan umum. Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan yang ciri-cirinya adalah sosiologi bersifat empiris, bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, artinya teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki atau memperluas serta memperluas teori-teori yang lama. 4. Sosiologi bersifat non-etis, artinya yang dipersoalkan bukanlah baik buruknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Masyarakat yang menjadi objek ilmu-ilmu sosial dapat dilihat sebagai sesuatu yang terdiri dari beberapa segi. Ada segi ekonomi, ada segi kehidupan politik, dan lain-lain. Imajinasi sosiologis dan sosiologis kritis. Imajinasi sosiologis adalah praktek mampu berpikir dari kita menjauh dari rutinitas akrab kehidupan sehari-hari untuk melihat mereka dengan segar mata kritis. C. William Mills menciptakan konsep dan menulis buku tentang itu. Didefinisikan imajinasi sosiologis sebagai kesadaran jelas tentang hubungan antara pengalaman dan masyarakat yang lebih luas. Imajinasi sosiologis adalah kemampuan untuk melihat hal-hal sosial dan bagaimana mereka berinteraksi dan saling mempengaruhi. Untuk memiliki imajinasi sosiologis, seorang harus mampu menarik diri dari situasi dan berpikir dari sudut pandang alternatif. Teori kritis merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial. Implementasi teori ini tidak diarahkan kemana-mana, melainkan untuk mendorong adanya perubahan sosial dari masyarakat. Perubahan sosial yang dimaksud adalah terciptanya masyarakat yang terbebaskan, adil, dan mandiri dari dominasi kultural serta ideologis. Berkaitan dengan yang disebutkan di awal, teori adil dan mandiri dari dominasi kultural serta ideologis. Berkaitan dengan yang disebut di awal, teori kritis bertujuan untuk menggali kebenaran yang beroperasi di bawah permukaan kehidupan sosial, seperti adanya praktik dominasi kekuasaan secara kultural dan ideologis. Teori ini juga sering secara frontal menyerang teori-teori sosial tradisional yang dianggap hanya menjelaskan suatu fenomena tanpa mau mengubahnya. Dari tindakan itu, teori kritis sering disebut sebagai kritis teori atas teori. Sosiologi bidang multi aspek dinamika sosial terjadi di dalam sistem sosial. Sistem tersebut dapat terdiri dari etnisitas yang mirip, sebagai contoh anggota keluarga yang mengalami perubahan sehingga mempengaruhi hubungan sosial dalam keluarga. Penduduk suatu negara yang dikelompokkan berdasarkan gender, umur, pendapatan, dan sebagainya berada dalam sistem dengan etnisitas mirip, memiliki pola reguler. Dinamika sebagai mana yang telah dijelaskan di awal merupakan perubahan yang terjadi secara reguler di masyarakat. Sebagai contoh, tingkat pertambahan jumlah penduduk yang terjadi di ibu kota dapat diukur tiap tahun dan dapat pula diprediksi beberapa tahun ke depannya bila tak ada kebijakan untuk menekan dan mengurangi. Memiliki tingkat prediksibilitas. Dinamika sosial dianalisis dengan menggunakan rumus yang bisa membaca tren ke depan. Tren ke depan selalu dalam membentuk probabilitas. Rekayasa sosial biasanya melibatkan data dari studi-studi yang sifatnya prediktif. Pola regularitas berhubungan dengan tingkat keseimbangan. Perubahan yang terjadi secara reguler biasanya dicarikan titik temu keseimbangan. Sebagai contoh, bagaimana kebijakan migrasi bisa menambahkan definisi jumlah penduduk suatu negara agar ekonomi tidak kolaps. Terdapat penekanan pada proses terjadinya perubahan. Penekanan pada proses perubahan meliputi langkah demi langkah terjadinya perubahan sosial. Aspek ini memperhatikan secara detail
Sebab akibat perubahan muncul dari skala yang kecil sampai yang besar. Beberapa aspek di atas bisa kita rangkum menjadi 5 poin: sistem regularitas, prediktibilitas, keseimbangan, dan proses. Kelima poin itu dapat digunakan untuk membantu mendefinisikan apakah itu dinamika sosial dan apakah perbedaan dengan perubahan sosial. Sosiologi, debat, dan metode. Sosiologi menjelaskan tentang posisi disiplin sosiologi sebagai metodologi. Metode sosiologi merupakan langkah-langkah ilmiah yang diterapkan peneliti dalam rangka penelitian sosiologi. Metode sosiologi yang sering diajarkan oleh para guru kepada siswa adalah metode ilmiah dalam rangka penelitian sosiologi. Kita bisa menangkap perbedaan di sini. Pendapat Simol mengatakan bahwa sosiologi itu sendiri merupakan metodologi. Pendapat ini tentu saja bukan berarti disetujui oleh semua pihak. Debat merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Secara formal, debat banyak dilakukan dalam institusi legislatif seperti parlemen, terutama di negara-negara yang menggunakan sistem oposisi. Bidang sosiologis, konteks, dan sejarah. Sejarah perkembangan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern dimulai pada abad ke-19 di Eropa Barat, pasca revolusi politik di Prancis dan revolusi industri di Inggris. Namun, sebelum menelisik sejarah perkembangan sosiologi lebih jauh, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa kita pengetahuan tentang masyarakat telah ada berabad-abad lama sebelum istilah sosiologi itu sendiri ditemukan. Sejarah perkembangan sosiologi yang sering diajarkan adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern yang saintifik atau ilmiah. Istilah ilmiah sendiri baru muncul pada abad pencerahan di Prancis. Pencerahan memiliki konotasi dari rasional dan empiris. Ilmu pengetahuan bersifat rasional ketika berasal dari pikiran manusia, bukan metafisik dan teologis. Ilmu pengetahuan bersifat empiris ketika bisa dicercap oleh indera untuk diuji kebenarannya. Maka sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ilmiah adalah sosiologi yang rasional dan empiris. Sosiologi dan kebangkitan modern masyarakat. Masyarakat merupakan bagian dari perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi tergantung dari kebijakan penguasa. Bagaimana yang akan dirubah melalui modernisasi tersebut. Masyarakat harus siap terhadap perubahan yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi. Karena dikehendaki atau tidak dikehendaki, setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan, terutama sebagai dampak dari modernisasi yang berkembang tanpa batas. Disadari atau tidak, perubahan dalam masyarakat itu pasti terjadi, meskipun terkadang perubahan di dalamnya tidak selamanya mencolok atau sangat berpengaruh terhadap kehidupan luas. Ada perubahan yang bersifat cepat dan mencakup aspek-aspek yang luas. Ada pula yang berjalan sangat lambat. Perubahan tersebut akan terlihat dan dapat ditemukan oleh seorang yang mau meneliti susunan dan kehidupan suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu dan dibandingkan dengan susunan dan kehidupan masyarakat tersebut pada masa lampau. Modernitas sistem dan modernisme. Modernitas adalah jargon yang digunakan dalam ilmu humaniora dan ilmu sosial untuk menyebutkan sebuah periode sejarah dalam campuran norma, perilaku dan praktik sosial budaya tertentu yang muncul di Eropa pasca abad pertengahan dan perkembangan di seluruh dunia sejak saat itu. Sistem pakat atau expert system merupakan sebuah algoritma yang mendominasikan kemampuan dan pengetahuan manusia yang diubah menjadi suatu sistem kontemporer komputer. Modernisme ialah konsep yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan lingkungan sekitar pada zaman modern. Konsep modernisme ini meliputi banyak bidang ilmu, atau termasuk seni dan sastra, dan setiap bidang ilmu tersebut memiliki perdebatan mengenai apa itu modernisme, modernitas, pencerahan masyarakat, dan negara bangsa. Terminologi pencerahan pertama kali diungkap oleh Immanuel Kant melalui esainya berjudul Was it a Folklore 1984. Menurut Kant, pencerahan merupakan pembebasan manusia dari ketidakdewasaan yang dibuatnya sendiri. Menurut Kant, ketidakdewasaan adalah ketidakmampuan untuk mempergunakan pemikiran sendiri karena terdapat otoritas di luar diri seperti tradisi, dogma, agama, ataupun negara yang mempengaruhi identitas dan diri dalam modernitas. Pengertian identitas harus berdasarkan pada pemahaman tindakan manusia dalam konteks sosialnya. Hal ini penting dilakukan untuk pengetahuan posisi siapa kita dan siapa mereka, siapa diri atau self, dan siapa yang lain atau others.
dan perkembangannya, identitas sosial banyak memberikan pemahaman tentang pembentukan diri sosial yang positif. Pembentukan diri sosial memiliki peranan yang sangat penting. Konsep diri individu dan memperoleh eksistensinya jika dia sudah melebur dan identitas kelompok, bahkan secara dominan. Konsep diri dibentuk berdasarkan pada identitas kelompok, dan bahasanya Hawke dan Abraham, identitas ditentukan oleh pengetahuan individu tentang kategori sosial dan kelompok sosial. Teori identitas memberikan pemahamannya pada ide yang universal tentang diri dan sosialnya. Identitas diri adalah gabungan dari aspek eksternal individu yang membentuk identitas diri. Sekian saja video review buku yang ke-16. Terima kasih.